Bapa di surga, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara. Biarlah Tuhan mengurapi dan memenuhi tempat ini, agar kami semua mendengar suara-Mu. Kami tolak segala kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang doa. Berbicara tentang doa tidak akan pernah habis-habis, ya. Sebab kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, ya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Ibarat orang yang hidup tanpa bernafas, demikianlah orang percaya yang tidak berdoa. Bayangkan kalau kita tidak bernafas, sama dengan mati. Orang percaya yang tidak berdoa sama dengan manusia rohani yang mati, ya. Kita sudah pernah mendengar lagu doa mengubah segala sesuatu, ya. Yabes menjadi contoh. Ketika dia berdoa, Tuhan mengubah hidupnya yang buruk menjadi berkat besar. Tuhan mengubah hidup Yabes yang sakitan menjadi berkat. Tuhan mendengar doa Yabes, ya. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan agar kita untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk harus tetap berdoa. Yesus juga mengajarkan supaya kita tidak jemu berdoa, tidak bosan-bosan berdoa. Kadang-kadang mungkin doa menjadi sebuah kegiatan yang membosankan. Males berdoa, ya. Apalagi kalau anak-anak saya, kalau kami berdoa di rumah, doanya mama jangan panjang-panjang. Ya kalau kami berdoa keluarga tentunya panjang. Kenapa? Banyak yang didoakan, semua didoakan, jadi panjang. Panjangnya itu bukan mengulang-ulang, tapi banyaknya pokok doa yang harus didoakan, ya. Mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, jemaat, keluarga, semuanya panjang berderet-deret. Bahkan kami mendoakan orang-orang lain yang sudah menjadi saluran berkat buat kehidupan kami. Nggak lupa, kami berdoa untuk orang-orang yang juga sudah mendukung pelayanan kami. Jadi panjang doanya, ya. Saudara-saudara, doa adalah tanda penyerahan dan percaya kita kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan penyerahan diri itu ditunjukkan di dalam doa, ya. Penyerahan diri itu kita nampak dalam doa. Bagaimana kita menyerahkan tiap-tiap hari langkah-langkah kita, menyerahkan aktivitas kita, itu dengan doa, nggak ada yang lain, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan menunda waktu untuk berdoa. Jangan tunda-tunda waktu untuk berdoa. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8, Yesus mengajarkan tentang doa yang benar. Kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Matius 5 ayat 6 sampai ayat Matius 6 salah banget.
Matius 6 ayat 5 sampai 8. Tulisannya 6, bacanya 5. Mulai tua pokoknya. Udah tua ya? Bukan mulai tua. Sudah tua ternyata. Bukan mulai tua. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bergantian ya, kita baca bergantian supaya semua ikut aktif membaca firman Tuhan, supaya kuasa-kuasa gelap lari dari tempat ini. Ya, Matius 6 ayat 5 sampai ayat 8, saya baca ayat 5, saudara ayat 6 dan demikian sampai ayat 8 kita bergantian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin, haleluya. Jelas sekali di dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir Yesus menegaskan, jadi, ada kata jadi katanya, janganlah kamu seperti mereka, seperti orang munafik, ya. Karena Bapamu yang di sorga, ya, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Haleluya. Jadi Bapa di surga tahu sebelum kita minta, sebelum kita datang, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Haleluya, luar biasa. Tetapi kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Ada 3 hal yang Yesus mau ajarkan kepada kita, ya, supaya kita memahami bagaimana supaya kita berdoa. Kita supaya lebih lagi giat berdoa, supaya doa itu menjadi sebuah kesukaan, doa menjadi kerinduan, doa menjadi kebutuhan, bukan hanya kegiatan rutinitas. Ya. Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan dalam ayat yang ke-5 bahwa berdoa adalah ungkapan hati. Ayat 5 bilang begini, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak berdoa seperti orang munafik. Orang munafik katanya berdoa di tikungan-tikungan jalan, berteriak-teriak supaya dilihat orang bahwa mereka orang yang saleh, orang yang rajin berdoa, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka bertujuan supaya dilihat orang. Artinya apa? Bahwa ketika engkau berdoa, menunjukkan hatimu, apa yang ada di dalam hatimu. Karena mereka mencari upah, yaitu apa? Puji-pujian dari manusia. Jadi kalau kita berdoa, ini ungkapan hati. Apa yang membuat saudara berdoa? Apakah saudara berdoa untuk sesuatu yang meninggikan diri seperti orang munafik ini? Ataukah kita berdoa supaya kita mencari atau mendapatkan keuntungan-keuntungan secara pribadi? Nah, salah mencari untung, tetapi bukan itu yang diperhatikan. Tuhan melihat hati, kata firman Tuhan. Tuhan melihat hati kita ketika kita berdoa. Mengapa kita datang berdoa kepada Tuhan?
Kalau kita berdoa supaya dilihat orang, suka berdoa di tempat-tempat yang pamer, nggak ada gunanya. Karena itu menunjukkan hati yang palsu, tidak datang untuk Tuhan, tidak datang untuk mencari Tuhan, tidak datang untuk menyembah Tuhan, tidak datang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak datang untuk menyatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mau mengatakan, aku ini orang yang baik, aku ini orang yang saleh, aku ini orang yang rajin berdoa, aku ini tidak seperti mereka. Itu hati yang tidak benar. Berdoa adalah ungkapan hatimu. Ketika engkau berdoa, di mana engkau berdoa, itu menunjukkan siapa dirimu, bagaimana perasaanmu dan hatimu. Makanya setiap orang berdoa beda-beda. Seperti di dalam kitab Samuel itu, ada ibu bernama Hana, bukan Hana istri saya. Mamanya Samuel sebelum melahirkan Samuel, dia berdoa di bait Allah. Nabi Eli melihat dia, komat kami seperti orang stres, seperti orang kesurupan. Seperti itu, karena dia mengungkapkan hatinya kepada Tuhan. Ya. Macam-macam. Saudara bisa berdoa dengan berbagai macam cara. Firman Tuhan katakan, air matamu ditampung Tuhan di kirbatnya Tuhan. Kalau kau mau berdoa dengan menangis dengan air mata, silakan menangis dengan air mata. Tetapi itu hatimu mau berserah kepada Tuhan. Ya. Bukan mau menunjukkan saya ini orang yang cengeng, bukan. Tapi mau menunjukkan ini Tuhan. Aku menyerahkan bebanku, aku berserah kepadamu, aku mengandalkan Kau, aku mau menyerahkan seluruh hidupku. Penyerahan, itulah hati yang benar. Jadi jangan berdoa seperti orang munafik yang mencari nama, mencari puji-pujian. Tuhan Yesus berkata, mereka sudah mendapat upahnya. Sudah dapat upah kalau sudah mencari puji-pujian. Orang melihat, luar biasa tuh pendeta Ferdinand, doanya hebat, doanya aja di pos satpam teriak-teriak. Di pos satpam. Nanti ada yang bilang, Pak Ferdinand udah mulai gila. Ada yang juga bilang gitu nanti. Hati-hati kalau di sini kan, udah mulai gila. Buktinya kan di medsos juga ada orang sholat di jalan. Aduh, orang mulai bilang, ini udah mulai stres. Doa sholat di jalan sendirian, di tengah jalan, udah mulai. Nggak akan orang bilang, oh ini orang hidupnya soleh, enggak. Kalau kita doanya di depan pos satpam sana, Pak Ferry sudah gila kali. Ya, itu sebabnya Yesus bilang, masuk kamar katanya, kunci pintu. Ya. Artinya nggak perlu pamer-pamer, nggak perlu bilang-bilang sama orang. Nggak perlu kita mesti dilihat banyak orang. Jadi doa merupakan ungkapan hati kita. Hati yang menyembah, hati yang berserah, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatimu terpancar kehidupan. Itu sebabnya ketika engkau berdoa dengan hati yang salah, terpancar kehidupan kepalsuan yang muncul di dalam hidupmu. Ini yang terjadi. Berdoa dengan ungkapan hati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, orang munafik itu menunjukkan hati yang buruk. Ya. Mereka berdoa untuk mendapatkan puji-pujian. Ini yang terjadi. Hatimu harus dijaga. Hati kita harus dijaga dengan segala kewaspadaan.
dengan segala keinginan kedagingan, dengan segala macam keinginan duniawi. Kita bisa berdoa dengan segala kebutuhan kita. Kita bisa minta kepada Tuhan keperluan kita. Tapi ingat, firman Tuhan bilang apa? Mana tadi dia? Ayat 8 tadi ya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Kita bisa berdoa, ungkapkan segala kebutuhan. Pergumulan, krisis ekonomi yang saudara berikan, tetapi bukan untuk mencari keuntungan, tapi penyerahan penuh kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dalam di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, berikan aku kekuatan, berikan aku pertolongan, berikan aku kekuatan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Ini yang harus kita minta kepada Tuhan. Dia tahu kalau kita butuh uang. Dia tahu kapan saudara bayar listrik. Dia tahu kapan saudara bayar uang sekolah anak-anak. Yang paling penting penyerahan. Hatimu mau menyembah, aku mau menyembah Tuhan, aku mau berserah kepada Tuhan. Inilah doa penyerahan. Karena semua yang kita minta itu Dia sudah tahu. Filipi 4 ayat 19 bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4:13 itu urutannya. Tuhan memberikan kepada Paulus melewati masa-masa sulit. Dia berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepadaku, dan Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Dia percaya apa yang dialaminya juga akan dialami oleh gereja Tuhan. Dan hari ini apa yang dialami Rasul Paulus juga akan dialami oleh saudara dan saya, bahwa Allah akan memenuhi keperluan kita. Amin. Jadi berdoa sebagai ungkapan hati bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan. Kita percaya Tuhan tak pernah tinggalkan. Tuhan tak pernah membiarkan kita di dalam kepedihan terus-menerus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Di tengah-tengah topan badai, Dia akan menyertai kita. Seperti kita nyanyikan tadi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Baik kedua, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Tuhan sanggup menaklukkan badai yang bergelora di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan melihat kuasa-Nya terjadi, mujizatnya saat kita merendahkan diri, saat kita menyerahkan hidup kita, saat kita menjaga hati kita untuk hanya memuliakan Dia, bukan untuk kepujian diri kita. Ini harus kita berdoalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Yesus mengingatkan bahwa berdoa itu adalah hubungan pribadi.
ayat yang ke-6. Ayat 6 bilang apa? Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Yesus selanjutnya mengajarkan supaya ingat, doa itu adalah hubungan pribadi dengan Bapa. Jangan seperti orang-orang munafikun itu. Orang-orang munafik itu mencari nama. Orang-orang munafik itu di jalan-jalan, di tikungan jalan, di perempatan jalan, supaya orang lihat bahwa dia betapa saleh hidupnya. Tetapi engkau, kata Tuhan, engkau saudara dan saya, kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu kamarmu, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Sebab apamu Allah yang tersembunyi itu mendengar suaramu, mendengar doamu, dan dia akan membalas, akan menjawab, akan memberikan apa yang menjadi kerinduan dan doa-doa. Haleluya. Ini yang dilakukan. Doa itu hubungan pribadi, intimasi dengan Tuhan. Doa itu adalah intimasi dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ketika mengajarkan berdoa di dalam bagian ayat selanjutnya, ayat ke-9, dikatakan karena itu berdoalah demikian. Yesus berkata apa? Bapa kami yang di surga. Intimasi, hubungan yang baru anak dan bapa. Dia berkata kalau engkau berdoa, panggil dia Bapamu. Kalau engkau berdoa, dia adalah Bapamu. Katakan Bapa yang di surga. Oh Bapakku. Saya ingat ketika Henny kehilangan handphonenya. Kehilangan handphone, sampai di rumah dia lapor, dia cari saya. Pak, aku kehilangan handphone. Ya. Artinya apa? Dia nggak takut. Dia berani katakan, Pak, aku kehilangan handphone. Punya hubungan pribadi, punya intimasi. Ya. Demikian juga kita. Kalau kita tahu Bapa kita, Bapa yang sangat mengasihi kita, yang tidak memberikan ular ketika kita minta roti, ya. Tidak berikan batu kepada kita. Dia tahu apa yang terbaik, dia memberikan yang terbaik untuk kita. Lebih daripada Bapa kita yang ada di dalam dunia ini. Bapa kita mungkin pernah mengecewakan kita. Bahkan Bapa kita mungkin pernah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Bapa kita mungkin pernah membuat kita menangis. Tapi Bapa kita yang di surga, Bapa yang baik. Bapa yang di surga itu dikatakan mengetahui apa yang kamu perlukan. Dia Bapamu yang ada di tempat rumah. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Berdoa dengan hubungan sebagai anak dan bapa. Ya. Saya mengingatkan kepada bapak-bapak dan calon-calon bapak kalau ini, ya, Afner calon bapak, siapa namanya ya? Temannya Helsa namanya siapa namanya? Ardi. Hah? Ardi, Afner calon bapak kan, putra calonnya calon bapak, dan semua bapak-bapak yang lain. Kita harus punya hubungan yang baik dengan anak. Karena apa? Karena dengan demikian dia akan bisa lebih dekat dengan Bapa surgawi. Pengenalan dia dengan Bapa di dunia membuat dia akan pengenalan yang baik dengan Bapa di surga.
Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, sebagai bapak perlu mengajar anak-anak untuk hidup dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tidak perlu takut menghadap Bapa Surgawi. Sebab Yesus katakan, Bapa kami yang di sorga. Dia mau supaya kita datang memanggil dia Bapa, supaya ada hubungan yang baru, suara hubungan yang intim. Ya. Masuk ke dalam kamar ini berbicara, artinya kita harus berbicara secara pribadi. Ya. Bukan harus, itu kan gambaran, masuklah ke dalam kamar ini bicara pribadi. Artinya kalau kita di dalam bis pun kita bisa berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Ya berdoa dalam bis, gak usah teriak-teriak. Ya berdoa di dalam hati. Gitu ya. Ketika saudara naik bis, saudara berdoa, Tuhan, kuserahkan perjalananku. Saya dulu waktu zamannya saya kemana-mana pakai bis kota. Saya biasa dulu ngajar di Depok pagi-pagi buta, ngajar di Bekasi pagi-pagi buta. Sudah naik bis, pergi mengajar. Setiap kali naik bis saya berdoa. Saya sudah dapat bis, saya duduk, saya berdoa. Tuhan, saya serahkan perjalanan saya. Karena saya tahu banyak tantangan. Ada copet lah, ada kecelakaan lah, bisa terjadi kapanpun. Saya menyerahkan saja perjalanan saya kepada Tuhan. Ya. Tapi nggak teriak-teriak, berdoa dalam hati. Demikian juga, saudara nyetir, saudara naik apa saja dan kendaraan pribadi, berdoa, Tuhan, kuserahkan perjalananku, sertai perjalanan. Ini doa di dalam kamar namanya. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Bapa melihat dan membalas. Artinya Bapa tidak terhalang oleh tembok, tetapi melihat hati. Sekali lagi, ya. Bapa kita melihat dan membalas apa yang kita lakukan. Dikatakan ayat ke-6. Ayat yang ke-6 itu dikatakan, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat duduk, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Bapamu melihat hatimu. Bapa surgawi melihat apa yang tersembunyi, tetapi dia akan membalasnya. Gitu. Jadi ada jaminan, ini hubungan pribadi yang paling penting. Ya. Kalau kita mengerti hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan datang kepada Tuhan. Ya. Seperti seorang anak yang datang, Pak bagi uang jajan dong. Nah, kan begitu. Berani dia karena bapaknya. Ya, coba si Putra, saya suruh Putra cuma minta duit sama Pak Agung, berani ya? Kagak berani. Masa Kak Putri aja, Putra aja, pasti gitu nanti. karena bukan bapaknya, nggak merasa bapaknya, ya kan? Tapi coba bapaknya sendiri, pasti. Si Kiel coba. Ya, gua bilang bapakmu jangan mancing dulu. Berani dia bilang bapaknya, Pak jangan mancing dulu. Iya. Kata Opung jangan mancing dulu Pak. Berani dia tuh. Kiel, si Elizabeth. Kalau dipesankan disampaikan. Seperti itu. Berani karena bapaknya. Ya, bapaknya sendiri. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pentingnya kita juga mengerti. Karena doa itu adalah hubungan pribadi, maka hubungan pribadi ini harus beres. Hubungan pribadi harus beres. Kadang-kadang apa yang membuat hubungan pribadi tidak beres? Dosa. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 bilang begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa menghambat doa. Ya. Dosa menghambat doa. Oleh sebab itu, karena ini hubungan pribadi, maka dosa harus diselesaikan. Dosa harus dibereskan supaya tidak macet. Ibaratnya
kalau darah kita mengalir di saraf-saraf kita itu ada kolesterolnya, ya jadi macet peredaran darahnya. Dan gitu, firman Tuhan bilang, yang menjadi pemisah ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tuhan mau supaya kita membereskan. Bukan dia membenci saudara, tetapi dia membenci dosa. Kita tetap dikasihinya, tetapi dia mau supaya dosa dibereskan. Perhatikan perumpamaan tentang anak yang hilang yang diceritakan Tuhan Yesus. Anak ini berkata dan kembali kepada bapaknya. Dia berkata apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi dia diterima, dia diampuni. Dan bapaknya tahu bahwa anaknya pulang dan dia menerima anaknya itu apa adanya. Demikian juga kita. Ketika kita datang dengan dosa dan compang-camping kehidupan kita, Bapa menerima kita, tetapi kita perlu di hadapannya berkata, Bapa, ampunilah. Bapa, maafkan aku. Bapa, aku telah berdosa, aku telah bersalah. Selesaikan dosamu supaya Tuhan mendengar doamu. Sebab dosa menghambat doa. Tidak ada doa yang dikabulkan Tuhan kalau masih ada dosa di dalam kehidupan kita. Bereskan. Suami istri, bereskan hubungan supaya bisa mendapatkan berkat, supaya dosanya tidak menjadi penghalang, supaya Tuhan mendengar dan memberkati kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Menerima siapapun kita, apapun keadaan kita, Tuhan menerima kita. Dan dia mau kita juga menyelesaikan hubungan. Karena doa itu hubungan pribadi, ya, hubungan pribadi selesaikan dengan Tuhan, ya. Hubungan pribadi saya dengan si Indra, saya selesaikan dengan si Indra tentunya. Gak mungkin saya selesaikan dengan Pak Abu, ya. Saya dengan masalah dengan si Indra, tapi kok gosipnya dengan Pak Abu. Terus si Indra tuh begini-begini tuh sama saya. Salah. Jadi kalau kau punya masalah dengan temanmu, jangan menggosip. Selesaikan dengan temanmu itu. Dengan si A, kalau masalah dengan si A. Jangan masalah dengan si A, kau bicara dengan si B, dengan si C dan si D. Akhirnya bukan menjadi damai, tetapi menjadi kacau. Bagaimana hubungan pribadi bisa baik? Demikian juga dengan Tuhan. Jangan takut, ya. Firman Tuhan menjamin kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, kata firman Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Maka Ia akan mengampuni kita dari segala dosa, mensucikan kita dari segala kejahatan. Ada janji Tuhan untuk mengampuni kita. Tuhan mau supaya kita menyelesaikan dosa kita. Berdoa adalah hubungan pribadi. Yang ketiga, berdoa juga adalah pernyataan iman kita. Ayat 7 dan ayat 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa minta apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin, haleluya. Ya, kita lihat ini. Jangan bertele-tele, ya. Dikatakan jangan bertele-tele. Doa bukan soal kata-kata, tapi soal iman. Ya. Soal iman kita. Ya, dimana dikatakan Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi Yesus meminta kita percaya. Yesus mengajarkan supaya kita beriman bahwa Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan. Dalam Matius pasal 6 ini juga kalau kita membaca di dalam ayat yang selanjutnya di dalam hal kekhawatiran itu, ya.
Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Diulangi lagi. Di dalam mengajar doa, dalam hal kekhawatiran, Tuhan Yesus berkata, Bapamu mengetahui kamu memerlukan. Keperluanmu Tuhan tahu. Bolak-balik saya kasih tahu sama saudara. Ya. Bolak-balik saya ingatkan. Kita tidak perlu pasang alarm mengingatkan Tuhan. Tanggal sekian bunyi alarm, nanti giring Tuhan ingat alarm bunyi. Yang perlu kita ingatkan alarm kita berdoa. Ya. Jangan cuma alarm mengingatkan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu kapan akan memberikan, Tuhan tahu kapan akan melakukan, Tuhan tahu kapan bertindak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau sudah sering nyanyi lagu ini, ya sudah pasrah berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan tahu kapan akan memenuhi keperluan kita. Ya. Sebab ini harus dinyatakan dengan iman kita. Kita harus beriman. Percayalah, Allah kita tahu, Bapamu tahu bahwa Tuhan akan memberikan. Jangan karena berpikir panjangnya kata-kata, banyaknya perkataan, pandainya bersilat lidah, bukan. Kata bertele-tele di sini banyak di pengertiannya di sini dalam pada waktu itulah orang-orang ini berdoa dengan kata-kata yang puitis. Kata-kata yang bagus, indah-indah, gitu ya. Bukan itu kata Tuhan. To the point aja. Nah, saya lebih senang sekarang kalau berdoa itu berserah, menyembah, gitu aja. Tuhan, aku berserah. Tuhan, aku percaya. Itu aja ngomong. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluanku. Tuhan, aku percaya Engkau akan memberikan kekuatan. Tuhan, aku percaya Engkau menyertai setiap langkahku. Aku percaya Engkau membawaku ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Tuhan, aku percaya Engkau akan menggendongku. Tuhan, aku percaya Engkau akan membawaku terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Doakan itu. Itu pernyataan iman. Ungkapan iman kita kepada Tuhan. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Makan, minum, pakai, kata Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan cari makan, cari minum, cari pakaian, cari rumah, sandang, pangan, papan dicari. Semua itu dicari. Tetapi kamu, katanya, Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan apa yang harus kamu lakukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Haleluya. Tuhan katakan akan ditambahkan, bukan hanya diberikan. Tuhan tambah. Kalau kita berdoa dengan iman, berdoa dengan percaya, berdoa mengungkapkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, sebagaimana janjinya, Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah membiarkan, Dia selalu menggenapi janjinya. Banyak janji dalam firman Tuhan yang bisa kita pegang. Janji-janji dalam firman Tuhan ini sudah teruji. Dikatakan teruji seperti emas 7 kali dilebur dalam peleburan. Wah, luar biasa janji Tuhan. Janji Tuhan bagaikan emas murni 7 kali di dalam peleburan, dilebur dalam peleburan. Luar biasa. 7 kali. Artinya betapa murninya janji Tuhan. Kalau janji Tuhan itu murni, maka kita nggak perlu ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Amin. Jangan ragu-ragu mengikuti Yesus. Jangan ragu-ragu sebab Dia pelihara. Katakan amin.
Diam ya. Jadi itu harus diungkapkan dengan iman Tuhan. Ketika kita berdoa merendahkan diri, kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya, Tuhan aku percaya Engkau memelihara hidupku. Pegang janji Tuhan. Aku percaya Engkau tuntun langkah. Aku percaya Engkau membimbingku. Aku percaya Engkau menyertai aku melewati lembah-lembah kekelaman. Aku percaya bahwa Engkau ada bersamaku melewati badai. Percayalah. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Doa adalah ungkapan iman kita. Doa adalah pernyataan iman kita kepada Tuhan. Jadi kita lihat ini ya, Matius 6, 31, 33 itu saya bacakan tadi. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapa di surga tahu. Inilah janji Tuhan. Tugas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Penutup. Kita lihat ada 3 pelajaran dari Yesus tentang doa. Doa yang benar itu adalah doa sebagai ungkapan hati. Ya. Menyatakan hatimu sesungguhnya. Doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Perlunya intimasi dengan Tuhan. Selesaikan persoalanmu dengan Tuhan agar doamu tidak terhalang. Doa adalah ungkapan iman. Jadi berdoalah dengan iman. Ya, berdoalah dengan iman. Jangan sampai saudara berdoa cuma mengucapkan. Kalau tiap hari cuma kasih daftar belanja, ya kan? Iya. Tiap hari berdoa sama Tuhan cuma daftar belanja. Kan kalau daftar belanja itu kan mau belanja apa hari ini? Ya. Kalau saya mau buahana kalau mau belanja tuh tulis dulu biar tak kelewatan dulu. Dan suruh tulis. Daftar. Jangan berdoa sama Tuhan cuma bikin daftar belanja. Tuhan mau ini. Sampaikan daftar belanja. Kenapa nggak saudara foto aja? Gitu aja. Tuhan saudara kirim aja. Doa itu bukan daftar belanja. Ya, berdoalah, memuji Dia, menyembah Dia, merendahkan diri, ya, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Seolah-olah kalau nggak ketemu dengan Tuhan kangen. Nah, siapa di sini yang kangen sama Tuhan? Ya, siapa yang kalau nggak ketemu Tuhan kangen? Aduh, kalau nggak kangen sama Tuhan, waduh gawat ini. Ya, saudara, kalau saudara dengan Tuhan tuh, saya bilang di hubungan harus kangen sama Tuhan, pengen ketemu dengan Tuhan kan gitu. Makanya rindukan Tuhan. Doa dengan doa pribadi di rumah, dengan doa bersama setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, apapun ya kegiatan ini penting. Karena apa? Rindu ketemu dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan lupa selesaikan dosa yang ada agar doa tidak terhalang. Doa bukan kata-kata yang dinilai oleh Tuhan, tetapi hati yang tulus. Ya. Percayalah Tuhan tahu segala keperluan kita dan tak akan menunda untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Percaya. Jadi doa adalah ungkapan iman. Ini menjadi penting. Ini Martin Luther bilang begini. Apa itu? Menjadi seorang Kristen tanpa doa tidak akan lebih mudah daripada hidup tanpa bernapas sebenarnya. Makanya ya, doa itu napas. Orang Kristen yang tanpa doa enggak lebih mudah ya hidupnya daripada orang yang hidup tanpa bernapas. Artinya betapa sulitnya hidupmu tanpa doa. Ya. Orang nggak bernapas mungkin bisa tertahan napas beberapa detik, beberapa menit. Seperti orang-orang yang sudah sering menyelam
Dia bisa tahan napas beberapa menit di dalam air, tapi nggak bisa lama-lama, kelamaan bisa lewat. Ya, sama dengan nggak ada nilaimu, nggak ada tanpa doa, kata Martin Luther. Tahu Martin Luther? Hah? Martin Luther itu om saya, bukan ya. Martin Luther itu bapak reformasi gereja, ya, bapak reformasi gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman. Kami sudah belajar tentang doa. Tuhan, ajar kami supaya kami hidup dalam doa, agar kami punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan dalam doa, agar kami memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan dalam doa, agar kami merendahkan diri di hadapan-Mu dalam doa, dan biarlah Engkau dimuliakan melalui doa kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kelemahan kami, ampuni kesalahan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara ketika kami kembali dalam aktivitas kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.